Menyandikan huruf untuk pesan rahasia. Penerapan fungsi kuadrat. Enkripsi adalah proses penting untuk melindungi data. Proses ini mengubah data yang dapat dibaca menjadi format yang tidak dapat dibaca yang disebut ciphertext. Untuk melakukannya, digunakan kunci enkripsi dan algoritma matematis. Hanya orang dengan kunci yang tepat yang dapat mengembalikan data ke bentuk aslinya. Atau proses ini dinamakan dekripsi. Secara sederhana, enkripsi adalah gembok yang mengamankan suatu informasi. Jika data dicuri, data tersebut akan tetap tidak berguna bagi pihak yang tidak berwenang. Ini memastikan kerahasiaan dan integritas suatu data. Hamis dan Farzan akan melakukan proses enkripsi huruf dengan menyandikannya. Pertama, urutan huruf A sampai Z dikodekan dengan angka 1, 2, 3, sampai seterusnya sampai angka 26. Dan seperti yang disajikan pada tabel berikut. Untuk menyandikan kode suatu huruf, Hamis dan Farzan menggunakan algoritma yang disajikan pada flowchart berikut. Alur mengubah kode huruf menjadi sandi. Pertama, inputkan kode. Setelah kode diinputkan, akan dicek apakah kode yang diinputkan ganjil atau tidak. Jika kode yang diinputkan adalah ganjil, maka kode tersebut dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 9 kali dari kode itu, dan ditambah dengan 30. Hasilnya ditampilkan sebagai sandi. Apabila kode yang diinputkan tidak ganjil atau genap, maka kode dikuadratkan, dikurangi dengan 11 kali kode, ditambah dengan 40, dan hasilnya ditampilkan sebagai sandi. Nah, berdasarkan flowchart pengubah kode huruf menjadi sandi, tentukanlah 1. Sandi untuk huruf N. 2. Jika sandi yang dihasilkan adalah 10, tentukan kemungkinan huruf yang diinputkan. Untuk menyelesaikan masalah menyandikan huruf untuk pesan rahasia, strategi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi informasi penting. Kedua, merancang strategi. Ketiga, melaksanakan strategi. Keempat, mengevaluasi solusi. Dan kelima, menginterpretasi solusi. Pertama, identifikasi informasi penting. Informasi penting dari stimulus yang diberikan adalah tabel kode huruf dan flowchart untuk mengubah kode menjadi sandi. Dengan tujuan menentukan kode untuk huruf N dan huruf-huruf yang memiliki sandi 10. Dua, merancang strategi. Berdasarkan informasi penting yang diperoleh, strategi yang akan dilakukan adalah: pertama, menentukan kode untuk huruf N, kemudian memasukkan kode tersebut ke dalam flowchart. Kedua, mengubah flowchart dalam bentuk model matematika. Ketiga, menerapkan konsep fungsi kuadrat untuk mendapatkan huruf yang memiliki sandi 10. 3. Melaksanakan strategi. Berdasarkan tabel kode, huruf N menempati urutan ke-14 dalam sistem alfabet, sehingga kode untuk huruf N adalah 14. Oleh karena huruf N memiliki kode 14 dan 14 merupakan bilangan genap, maka untuk mendapatkan sandi digunakan proses berikut. Kode yang diinputkan adalah 14. Karena 14 bukan ganjil, maka kode dikuadratkan, yakni 14 dikuadratkan. Kemudian dikurangi dengan 11 kali kode, ditambah dengan 40, dan hasilnya ditampilkan sebagai sandi. Jadi, sandi untuk huruf N dengan kode 14 adalah 14 kuadrat dikurangi 11 dikalikan 14 ditambah dengan 40 sama dengan 82.
Langkah selanjutnya adalah mengubah flowchart menjadi model matematika. Misalkan X menyatakan kode huruf dan SX menyatakan sandi, maka berdasarkan alur mengubah kode huruf menjadi sandi, kita nanti akan dapat memperoleh rumusan untuk SX. Jadi, misalkan kode yang diinputkan itu adalah X, dan karena X kita misalkan sebagai bilangan yang ganjil, maka X dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 9 kali kode, yaitu 9X, ditambah dengan 30, sehingga tampilan sandinya itu adalah X kuadrat dikurangi 9X ditambah dengan 30. Kemudian untuk kasus X yang genap, maka kode dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 11 kali kode, yaitu X kuadrat dikurangi 11X, kemudian ditambah dengan 40, sehingga sandi yang ditampilkan memiliki nilai X kuadrat dikurangi dengan 11X ditambah 40. Dengan demikian, model matematikanya adalah sebagai berikut. Sx sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 9X plus 30 untuk nilai X yang ganjil, atau Sx sama dengan X kuadrat dikurangi 11X plus 40 untuk nilai X yang genap. Menentukan huruf dengan sandi 10. Dari model matematika diperoleh bahwa rumusan Sx sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 9X ditambah dengan 30 apabila X ganjil, atau Sx sama dengan X kuadrat dikurangi 11X plus 40 untuk nilai X yang genap. Untuk kasus X yang ganjil, maka diperoleh 10 sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 9X ditambah dengan 30. Dengan melakukan proses pemfaktoran, maka diperoleh solusi X sama dengan 4 atau X sama dengan 5. Oleh karena X ganjil, maka nilai yang memenuhi adalah X sama dengan 5. Hal ini berarti huruf yang dimaksud adalah huruf E. Kemudian untuk kasus X yang bernilai genap, maka kita akan memperoleh 10 sama dengan X kuadrat dikurangi 11X ditambah dengan 40. Dengan melakukan pemfaktoran, maka akan didapatkan solusi X sama dengan 5 atau X sama dengan 6. Karena X bernilai genap, maka nilai yang memenuhi adalah X sama dengan 6. Hal ini berarti huruf yang dimaksud adalah huruf F. Keempat, mengevaluasi solusi. Solusi yang didapatkan pada proses sebelumnya adalah X sama dengan 5, yaitu huruf E, dan X sama dengan 6, yaitu huruf F. Kita akan mengecek apakah nilai X sama dengan 5 atau X sama dengan 6 ini merupakan solusi yang benar untuk masalah yang diberikan. Dengan mensubstitusi nilai X ini ke dalam Sx, maka diperoleh bahwa S5 sama dengan 10 dan S6 sama dengan 10. Hal ini merupakan pernyataan yang benar. Dengan demikian, solusi yang didapatkan yaitu X sama dengan 5 dan X sama dengan 6 ini merupakan solusi yang benar. 5. Interpretasi solusi. Solusi yang didapatkan adalah X sama dengan 5 dan X sama dengan 6. Oleh karena X menyatakan kode huruf, maka huruf yang kodenya 5 atau X sama dengan 5 adalah huruf E. Dan huruf yang kodenya 6 atau X sama dengan 6 adalah huruf F. Kedua huruf ini memiliki sandi yang sama, yaitu 10. Dan kode untuk huruf N untuk pertanyaan yang pertama adalah 14. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah menonton video ini.